warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiji Winningsih, NIM 1930201210. Saya adalah Prodi Tarbiyah program PGMI 6 angkatan 2019. Di sini saya akan memaparkan hasil wawancara untuk tugas UTS Bahasa Indonesia, yaitu tentang mewawancarai salah satu guru dan juga salah satu murid kelas 1 tentang kebutuhan mereka kira-kira seperti apa untuk pembelajaran bahasa Indonesia. Oke, sebelumnya maaf saya tidak memberikan video waktu saya wawancara karena saya wawancaranya secara online. Kebetulan saya mewawancarai salah satu guru, tidak bisa ketemu sama gurunya, jadi wawancaranya melalui online. Jadi yang saya tangkap dari percakapan saya dengan beliau adalah kebutuhan bahasa Indonesia buat bagi guru ataupun juga bagi murid-murid, yaitu adalah kan setiap sekolah anak muridnya itu memiliki berbagai macam asal daerah, budaya, dan juga bahasa. Maka dari itu, pentingnya mengajarkan bahasa Indonesia atau menggunakan bahasa Indonesia pada guru itu adalah agar memudahkan bagi para guru untuk berkomunikasi kepada murid. Begitupun juga supaya para murid mudah dalam memahami apa yang dijelaskan oleh guru tersebut. Nah, kemudian kira-kira apa kesulitan yang sering dihadapi guru untuk mengajarkan anak kelas 1 tentang bahasa Indonesia? Jadi bagi beliau kesulitannya adalah karena yang diajarkan adalah murid kelas 1. Kita tahu murid kelas 1 itu umurnya masih terpaut sangat sangat kecil gitu. Umur yang kira-kira di pikirannya adalah main, bukan belajar. Jadi untuk memberikan pembelajaran bahasa kepada mereka itu agak sulit karena mereka sulit memahami gitu. Mereka belum terbiasa dengan bahasa Indonesia karena mereka terbiasa dengan bahasa sehari-hari yang dipakai dengan orang tuanya, dan kebanyakan kan orang tua zaman sekarang itu dikit yang menerapkan bahasa Indonesia gitu. Jadi kesulitannya di sana. Kemudian karena anak-anak murid ini bahasanya berbeda-beda, jadi kadang saat mengajar anak muridnya ada yang sebagian yang belum menggunakan bahasa Indonesia, itu gurunya kadang sulit paham karena bahasanya tidak sama gitu kan. Jadi harus menerka-nerka kira-kira yang dimaksud sama anak muridnya ini apa gitu. Jadi itulah pentingnya mengajarkan bahasa Indonesia kepada anak-anak meskipun dari usia dini gitu. Kemudian apa saja pencapaian yang sudah dicapai guru dalam mengajarkan bahasa Indonesia? Jadi yang beliau berikan adalah alhamdulillah meskipun sekarang sudah mencapai semester 2, sedikit demi sedikit anak muridnya sudah bisa menggunakan bahasa Indonesia meskipun ada beberapa kata atau beberapa kalimat yang mereka sering salah gitu. Jadi sudah mulai berhasil menerapkan kepada mereka, entah itu bahasanya, penulisan, atau belajar tentang materi-materi bahasa Indonesia yang lain. Kemudian hasil wawancara saya kepada salah satu murid kelas 1. Nah, ini sebuah tantangan ya, karena yang diwawancara adalah anak murid kelas 1. Mengajak mereka berkomunikasi itu sedikit sulit, apalagi ditanya tentang pembelajaran di sekolah. Pasti mereka kayak yang gak mau gitu. Jadi saya minta bantu sama orang tuanya. Mungkin lebih saya tanya ke orang tuanya, kira-kira
gimana nih anaknya gitu, hasilnya, belajarnya gimana. Jadi menurut pemaparan orang tuanya, alhamdulillah anak muridnya ini punya perkembangan dalam pembelajaran bahasa Indonesianya, seperti udah bisa diajak belajar bahasa Indonesia, udah bisa menggunakan dan menerapkan di rumah juga, meskipun sangat jarang sekali, tapi mereka sudah bisa paham, sudah bisa mengerti banyak kosakata bahasa Indonesia. Kemudian pembelajaran bahasa Indonesia yang lain seperti mengenal huruf, mengenal abjad, mengenal angka, belajar menuliskannya, belajar menyebutnya. Nah, itu salah satunya. Kemudian kalau perkembangannya mungkin kalau di rumah sedikit ya, karena anak-anak kelas 1 kalau di rumah biasanya sih lebih suka main gitu. Jadi kemudian yang saya tangkap di sini, mungkin pembelajaran bahasa Indonesia tidak hanya bisa diandalkan kepada guru aja di sekolah, tapi juga harus dibantu dan didukung oleh orang tua. Jadi peran orang tua pun di sini sangat penting buat anak-anak sekalian. Kemudian kira-kira kesulitan orang tua, sebenarnya kesulitan dari orang tua itu tidak terlalu banyak ya, karena sudah dibantu guru waktu di sekolahan. Kesulitannya mungkin anak-anak itu lebih susah disuruh belajar sama orang tua dibandingkan guru gitu. Anak itu memang seringan lebih bandel kalau orang tua yang suruh daripada guru gitu. Jadi mungkin orang tuanya ada yang sebagian sabar, ada yang sebagian tidak gitu. Jadi mereka yang tidak sabar dengan anaknya mungkin akan sedikit kesulitan dalam menghadapi atau mengajarkan mereka tentang pembelajaran bahasa Indonesia di rumah. Oke, sekian dari saya, pemaparan wawancara dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.